Azof, bagaimana Anda menilai kinerja tata kelola sektor migas nasional sepanjang tahun 2025? Silakan dengan analisis Anda. Baik, terima kasih. Kalau kami lihat sepanjang tahun 2025, kinerja tata kelola di sektor migas ini menunjukkan perbaikan dari segi manajerial dan juga koordinasi. Pencapaian target produksi memang selalu menghadapi tantangan yang struktural. Namun tantangan di tahun 2025 ini bisa diminimalisasi. Ini bisa ditunjukkan dengan pencapaian produksi di mana ditargetkan dalam APBN tahun 2025 ini sebesar 605.000 barrel oil per day. Ini baru diumumkan rasanya satu hari sebelum Natal kemarin dari SKK Migas bahwa pencapaian produksi minyak bumi, minyak mentah itu mencapai 604,8 ribu barrel per day. Artinya sedikit hanya kurang, tetapi kita bisa asumsikan ini tercapai. Jadi ini suatu upaya besar dari pemerintah melalui SKK Migas mendorong K3S untuk melakukan operasi sehingga pencapaian produksi sesuai dengan target APBN 2025. Kalau kita melihat ini suatu langkah yang maju karena kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya pencapaian itu tidak pernah sesuai dengan angka APBN. Di tahun 2024 kemarin kita hanya mencapai sebesar 578 ribu barrel per day. Nah ini memang merupakan dilema bagi kita. Seperti kita ketahui dalam dunia industri perminyakan ini, penurunan alamiah atau disebut dengan natural decline itu selalu terjadi. Dari waktu ke tahun selalu terjadi penurunan laju minyak ini. Kita bisa melihat kembali pada awal sekitar tahun 98, produksi Indonesia itu masih 1,5 juta barrel per day. Dan dari tahun ke tahun turun terus. Di tahun 2016 itu masih di sekitar 829 ribu barrel per day. Di tahun 2020 sudah menjadi 700. Dan di tahun 2022, 2023 udah di 600. Nah di tahun ini sepertinya merupakan titik anti klimaks untuk kembali kita mencoba meningkatkan produksi migas di Indonesia ini. Oke, berarti kalau dari penjelasan Anda mereview beberapa tahun terakhir, kemudian kinerjanya dan juga upayanya eksplorasinya di tahun 2025, apakah level 1 juta barel per hari di tahun 2030 masih visible untuk dicapai oleh Indonesia? Kalau saya melihat hanya ada dua cara untuk meningkatkan produksi yang signifikan ya. Pemerintah juga banyak melakukan upaya-upaya termasuk mengeluarkan Permen 014 tersebut. Tapi untuk meningkatkan produksi yang signifikan itu hanya dengan dua cara. Okay. Pertama itu melakukan eksplorasi secara agresif dan masif. Betul. Kedua melakukan atau membeli barang atau wilayah kerja yang sudah jadi melalui akuisisi. Nah tentu kedua ini kita harus berhadapan dengan harga pasar dengan harga minyak yang cukup tinggi saat ini. Tentu akuisisi ini menjadi tantangan dari segi komersialnya. Nah satu-satunya yang saat ini yang bisa dilakukan dan dikendalikan di Republik Indonesia ini adalah melakukan eksplorasi. Jadi eksplorasi yang harus digencarkan, didorong lagi agar yang selama ini satu dekade ini prosesnya sangat cukup lesu, mungkin akan digalakkan lagi. Dan saya melihat upaya pemerintah di tahun 2025 ini cukup signifikan dalam rangka mendorong eksplorasi. Ini bisa dibuktikan dengan pelelangan wilayah kerja baru, di mana biasanya tahun-tahun sebelumnya hanya 10 wilayah kerja, tapi tahun ini bisa mencapai 20 wilayah kerja yang ditawarkan oleh pemerintah. Oke, pertanyaan saya selanjutnya mungkin berkaitan dengan tadi sebelum kita bicara dari aspek lain yaitu berkaitan dengan iklim investasi. Saya ingin bertanya apakah tadi kan Anda menyebutkan sebenarnya salah satu cara paling efektif untuk mencapai target 1 juta barel per hari di tahun 2030 adalah dengan eksplorasi yang lebih optimal. Apakah yang sudah dilakukan oleh baik pemerintah dan juga badan usaha hingga saat ini sudah optimalkah atau sebenarnya harus ada yang dilakukan lebih agresif lagi? Iya, kalau kita melihat upaya pemerintah memang harus melakukan secara integrasi.
Nah, kita melihat saat ini perbaikan dari fiskal regime yang ditawarkan pemerintah melalui lelang-lelang di tahun 2023 ini sebanyak 3 kali pelelangan, yang satu yang terakhir baru diumumkan minggu lalu. Ini cukup agresif dalam rangka penawaran fiskal regime yang untuk menarik investor-investor melakukan investasi di Indonesia yang sangat tergantung dengan tingkat risikonya. Bahkan penawaran itu mencapai 50% bagi hasilnya. Namun kalau kita lihat secara keseluruhan, memang upaya optimal ini tidak hanya di dalam fiskal regime, tetapi bagaimana juga masalah perizinan, regulasi, yang saat ini dirasakan masih banyak yang tumpang tindih, otorisasinya yang juga lintas sektoral, lintas kementerian dan lembaga, dan ini membuat operasional pasca ditandatangani PSI kontrak itu memerlukan waktu cukup panjang. Nah, ini merupakan hambatan dalam operasional. Selain itu juga kepastian hukum atau regulasi secara jangka panjang. Ini contohnya yang perlu kita pastikan juga adalah penyelesaian rencana undang-undang migas yang rasanya sudah cukup lama, sejak tahun 2012 diupayakan untuk revisi dan sampai hari ini masih belum selesai. Ya tentu kita harapkan di tahun 2026 nanti akan selesai tentunya, kita harapkan.